Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yulianda dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya penggunaan digitalisasi dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital di mana terdapat peralihan media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan transformasi digital. Digitalisasi kerap dihubungkan dengan internet karena internet menjadi salah satu infrastruktur penunjang dalam pemakaian sistem digital. Berdasarkan riset dari We Are Social, pada tahun 2020 terdapat sekitar 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, yang berarti ada 64% dari penduduk Indonesia yang sudah bisa mengakses internet. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% dari pengguna internet di negeri ini. Dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini ada 338,2 juta ponsel yang terkoneksi. Begitu juga data yang tidak kalah menariknya, ada 160 juta pengguna aktif media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan yang lain sebagainya. Karena banyaknya pengguna internet, hal ini bisa dijadikan peluang untuk kita semua, terutama para pelaku bisnis untuk meningkatkan perekonomian melalui bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebuah bisnis atau usaha, sekalipun itu UKM, perlu melakukan transformasi digital agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Untuk memulai transformasi digital dalam bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, sumber daya manusia yang siap akan perubahan. Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam proses transformasi digital bisnis, karena sumber daya manusia merupakan user yang akan merasakan secara langsung proses transformasi digital. Ada 4 cara sederhana yang bisa kalian persiapkan agar sumber daya manusia bisa beradaptasi dengan digitalisasi bisnis. Batasi penggunaan kertas. Metode pembatasan pemakaian kertas akan memaksakan sumber daya manusia untuk beralih menggunakan fasilitas digital dalam membuat dokumen atau menyiapkan dokumen. Cara ini efektif untuk belajar membiasakan diri menggunakan fasilitas digital. Bisa juga saat meeting atau pertemuan lainnya, jangan sediakan kertas dan alat tulis. Mulai dari situ, pembiasaan diri untuk mendokumentasikan catatan dalam bentuk digital bisa dalam bentuk video atau rekaman suara agar bisa didengarkan kembali. Biasakan menyiapkan dokumen pada cloud. Google Drive, Dropbox, dan Keep hanyalah sedikit dari contoh penyedia layanan cloud gratis yang bisa kalian gunakan. Layanan gratis ini bisa dijadikan sebagai metode pembiasaan bagi sumber daya manusia untuk menyiapkan segala dokumen yang berhubungan dengan bisnis dan perusahaannya. Mulailah berkomunikasi dengan tim secara digital. Fasilitas chat profesional seperti Slack bisa menjadi langkah awal untuk merubah cara sumber daya manusia berkomunikasi. Selain memudahkan semua anggota perusahaan berkomunikasi, kontrol akses kepada siapa mereka bisa berkomunikasi juga bisa dibatasi. Hal ini untuk menghindari komunikasi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Selain itu, komunikasi secara digital juga akan membuat lingkungan kerja menjadi lebih kondusif. Buat workshop khusus untuk literasi digital. Sebagai perusahaan yang menaungi sumber daya manusia, workshop tentang literasi digital perlu dilakukan. Workshop ini tidak harus tentang hal-hal yang berat, seperti pelatihan penggunaan sistem atau aplikasi, tetapi bisa dimulai dengan workshop mengenai bagaimana menjaga informasi digital perusahaan,
apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sosial media, dan lainnya. Tentu saja dengan memulai literasi digital seperti ini diharapkan sumber daya manusia dapat lebih sadar betapa pentingnya transformasi digital baik bagi bisnis maupun bagi sumber daya manusia itu sendiri. Alokasikan dana untuk investasi pada teknologi atau sistem. Dalam proses transformasi digital bisnis, ada dana yang perlu disiapkan karena akan mengadaptasi teknologi baru. Misalnya, perusahaan ingin memulai memakai sistem aplikasi berbasis web untuk ERP dan akuntannya. Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk berlangganan sistem tersebut. Tetapi perlu diingat, jangan terburu-buru merubah semua sistem menjadi sistem digital. Lakukanlah secara bertahap. Selain untuk memastikan proses transformasi digital bisa diterima dengan baik oleh SDM, juga untuk mengatur dana agar tidak bengkak di awal. Banyak perusahaan yang justru hanya membuang uang untuk transformasi digital bisnis tanpa meningkatkan nilai saing mereka. Mereka tidak bisa membedakan sistem apa yang perlu diubah dan sistem apa yang sudah baik. Hal ini tentunya berbahaya untuk kondisi keuangan perusahaan. Buat jadwal evaluasi secara berkala. Buatlah jadwal yang terperinci secara berkala untuk memastikan proses transformasi digital bisnis berjalan dengan baik. Item-item yang ingin dievaluasi perlu dijabarkan secara detail untuk bisa mendapatkan hasil evaluasi yang menyeluruh. Menilai efektivitas dari setiap tahapan transformasi digital bisnis sangatlah penting. Bukan hanya perkara nilai uangnya sudah dialokasikan, tapi juga menilai kesiapan perubahan sistem pada tahapan transformasi digital selanjutnya. Dalam melakukan transformasi digital, terdapat 4 fase yang harus dilalui oleh sebuah bisnis atau usaha. Fase yang pertama adalah digital indifferent. Di tahap awal ini, bisnis sudah mulai tanggap terhadap perubahan pasar, namun belum memanfaatkan teknologi digital apapun. Fase yang kedua, digital observer. Pada fase ini, bisnis menggunakan teknologi digital secara taktis dan fokus pada proses otomatisasi untuk menghasilkan efisiensi. Fase ketiga ada digital challenger, di mana bisnis sudah menggunakan teknologi digital secara strategis dan proses utama dalam pengoperasian bisnis sudah terotomatisasi dengan baik. Fase terakhir ada digital native, di mana bisnis sudah didukung dengan kemampuan analitik yang mumpuni dan terotomatisasi secara keseluruhan dalam pengoperasian bisnisnya. Bisnis telah siap menciptakan inovasi yang berkelanjutan dengan strategi digitalisasi yang terintegrasi. Kenapa sih harus digitalisasi? Seperti yang kita ketahui, digitalisasi memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak sedikit teknologi digital dapat memberikan dampak positif, salah satunya yaitu dalam perkembangan bisnis. Para pelaku bisnis dituntut harus melakukan transformasi digital dalam menjalankan bisnisnya. Mau tidak mau, semua sistem bisnis yang masih menerapkan konvensional beralih pada digital. Digitalisasi dalam bisnis diterapkan pada berbagai macam aspek seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, pengelolaan sumber daya, dan operasional bisnis. Ada banyak loh manfaat kenapa perlu dilakukan digitalisasi bisnis. Mudah dan instan. Keberadaan teknologi sebagai penopang utama dari bisnis itu sendiri membuat segalanya menjadi lebih mudah dan pengelolaan bisnis bisa mendapatkan manfaat secara instan. Hemat biaya. Bisnis menjadi bisa bergerak lebih cepat tanpa perlu mengeluarkan uang banyak karena sudah ada alat-alat digital yang dapat membantu bisnis untuk berkembang dengan baik dari sebelumnya. Terorganisir. Teknologi dapat mengatur segala hal untuk memunculkan sistem kerja yang lebih terorganisir. Pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak orang karena semuanya bisa diatur lewat software teknologi. Target tercapai.
Keberadaan media sosial dapat membantu mereka untuk mendapatkan lebih banyak orang agar menggunakan produk mereka sehingga produk dapat dipasarkan dengan sangat jauh. Pasar yang luas. Teknologi dapat diakses oleh banyak orang membuat pasar menjadi lebih luas karena tidak terfokus pada satu pasar saja. Pelaku usaha juga bisa menaikkan harga produk untuk meningkatkan pendapatan karena produk yang dijual dapat dijangkau oleh semua kalangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.